Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Pagi ini akan kita mulai Vikon perdana dari Bapak Rahmat. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis ini. Halo, cek cek, masih terdengar? Oh, Terdengar jelas. oke oke oke. Jelas. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba saatnya giliran Bapak Rahmat Effendi. Nah, pagi ini kita akan di Vikon pagi ini merupakan Vikon rangkaian dari kegiatan Gobuk Jatim Cerdas. Pagi ini kita akan ditemani oleh pemateri narasumber yang super hebat luar biasa, Masya Allah. Beliau sangat bertalenta sekali. Pagi ini kita ditemani oleh Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso. Sebelumnya mohon maaf, mohon maaf, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai host Yuliati Wardatu Solihah dari SMKN 2 Bondowoso. Di sini saya akan ditemani oleh moderator Bapak Ali Idris Sodikin SSI. Beliau dari SMA N1 Bantaran Probolinggo. Beliau mengampu mapel napa nggih Pak? Mengampu mapel fisika. Pagi ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso MPD. Beliau adalah guru yang mengampu mapel fisika dari SMKN 2 Trenggalek. Ini saya perkenalkan dulu ini talentanya luar biasa, pengalamannya juga banyak sekali. Pengalaman beliau diantaranya adalah beliau satu peraih beasiswa pasca sarjana Pemprov Jatim 2015. Kemudian course Fourier Physics Education Hangzhou Normal University Hangzhou Cina 2016. Pelatihan pendalaman bidang fisika nasional Kitab in Science Bandung 2017. Kemudian selaku Duta Rumah Belajar Jatim 2018, juara 2 lomba media pembelajaran berbasis SWE Microsoft Indonesia 2019. Beliau juga memperoleh juara 1 guru berprestasi dan berdedikasi Kabupaten Trenggalek 2019 jenjang SMK. Beliau juga juara 3 Gupres, guru berprestasi dan berdedikasi Jatim 2019 jenjang SMK. Kemudian yang ke-8 pendampingan membatik Provinsi Maluku Utara di tahun 2019. Beliau juga mendampingi pendampingan pembatik Kabupaten Nabire Provinsi Papua 2019. Beliau telah 60 kali menjadi narasumber dan pemakalah, Masya Allah luar biasa sekali, mengikuti 94 pelatihan ilmiah sepanjang 2018 hingga saat ini. Wow, luar biasa sekali Pak Rahmat ini ya, talentanya super talenta, multi talenta. Boten Bu, masih kekurangan banyak ini. Masya Allah luar biasa sekali, waktunya begitu luar biasa. Ini bukan 24 jam ya Pak ya panjenengan, ini bisa-bisa 25 jam ini sehari ini. Oke, materi hari ini akan dipandu oleh Bapak Ali Idris
Sadikin. Selanjutnya waktu akan kami berikan kepada beliau. Silakan Pak Ali Idris Sadikin. Halo, Pak Ali Idris. Oke, suara saya terdengar? Halo. Nggih, nggih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rahmat, selamat pagi Bu Yulia, selamat pagi pada para Bapak Guru dan Ibu Guru hebat Jawa Timur. Pagi ini kita akan mengikuti pemaparan materi dari Bapak Rahmat Effendi, sebagaimana yang sudah dikenalkan oleh host. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Jawa Timur 2018 dengan banyak prestasi yang sudah disebutkan tadi. Sepertinya ini ada yang kurang, ini belum banyak disebutkan juga, ini tidak cukup ini mungkin kalau disebutkan ya. Ya, beliaunya ini sangat-sangat menginspirasi, termasuk saya. Saya ketemu beliau sendiri pada tahun 2018 ya, pada sebuah pelatihan di kota Probolinggo. Nah, dari situ banyak yang mempengaruhi saya, khususnya tentang pengetahuan tentang rumah belajar dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Nah, hari ini kita mendapat kesempatan langsung dari beliau untuk memaparkan pemanfaatan Prezi dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, sekilas, Prezi ini adalah software untuk presentasi. Dan konon katanya, software ini sangat luar biasa sangat luar biasa keren ya untuk dibuat presentasi. Bahkan ada yang bilang lebih baik daripada Microsoft PowerPoint. Ya, jadi penasaran ini nanti ya. Oke. Ada keunggulan yang mungkin nanti akan disebutkan oleh Bapak Rahmat dari kenapa ini Prezi ini bisa menjadi software yang presentasi yang luar biasa. Kemudian ditambah lagi, dilengkapi lagi pemaparan materi kali ini dengan pemaparan mengenai rumah belajar, fitur-fitur rumah belajar yang luar biasa. Jadi bayangkan andaikan Prezi adalah software presentasinya, kemudian diisi dengan konten-konten dari rumah belajar, saya kira akan menghasilkan sebuah presentasi yang sangat luar biasa. Oke, untuk selanjutnya akan kita sepakati nggih Pak Rahmat, ini waktunya kita presentasi sampai maksimal sampai setengah 11. Setelah itu setengah jamnya sampai jam 11 kita alokasikan waktu untuk tanya jawab. Siap. Sebelumnya mari kita berdoa, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat barokah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selesai. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya, pemaparan mengenai pemanfaatan Prezi dan fitur rumah belajar dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso dari SMK N2 Trenggalek, Duta Rumah Belajar Jawa Timur 2018, kami persilahkan. Monggo Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Ali Idris yang super keren dan luar biasa juga ditemani oleh Bu Julia. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing Bapak Ibu, pengapunten, saya di sini mohon izin untuk sedikit sharing bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga apa yang sedikit nanti bisa bermanfaat bagi saya dan juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebagai intermezzo, Pak Ali Idris ini juga merupakan salah satu rekan saya yang luar biasa, ditemani oleh Bu Yulia. Kami ini dipertemukan oleh Allah melalui kegiatan VCT. Jadi kami ini ibaratnya reuni kembali.
Jadi saya merasa senang, merasa bahagia bisa bersama kedua sosok-sosok hebat juga di sini ya Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu saya yakin di sini pastinya lebih hebat dan juga keren-keren dibandingkan saya. Jadi sekali lagi saya mohon izin, semoga ikhlas Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit. Oke, kita akan mulai saja pemaparan materi yang telah sempat disinggung oleh Pak Ali Idris. Jadi ini merupakan pemanfaatan Prezi dan rumah belajar. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memaparkannya dari rumah belajar dulu, Bapak Ibu. Eh, oke, mohon maaf. Ya, oke, jadi Bapak Ibu, di sini seperti yang telah disebutkan oleh saudara saya, saudara yang keren. Jadi nama saya Rahmat Effendi. Silakan Bapak Ibu jika ingin sharing, jika ingin berbagi, karena saya juga tidak akan menutup diri, pastinya banyak kekurangan. Silakan kita saling sharing di 082244779898. Dan juga bisa mengikuti Facebook atau YouTube, bahkan Instagram saya akan follow balik, saya akan mengikuti balik Bapak Ibu karena saya juga sekali lagi orang yang pasti banyak kekurangan. Di sini Bapak Ibu, saya ingin mengambil sebuah cuplikan kalimat dari Bill Gates yang mengatakan teknologi itu hanya sebuah alat Bapak Ibu. Jadi hanya menstimulus siswa itu bekerja bersama dan memotivasi mereka. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu guru. Ini saya yakin Bapak Ibu setuju ini dengan apa yang dikatakan oleh Bill Gates. Lalu ada juga kelanjutannya, kualitas pendidikan itu tidak dapat atau tidak mampu melebihi kualitas seorang guru dalam kelas. Jadi ini merupakan suatu bukti konkret bahwasanya apapun bagaimanapun keadaannya, Bapak Ibu sebagai seorang guru ini luar biasa, tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun. Namun, apabila Bapak Ibu yang tidak ingin berkolaborasi dengan teknologi atau yang tidak ingin bersinergis dengan teknologi, maka secara otomatis pula Bapak Ibu nanti akan digantikan oleh Bapak Ibu lain yang ingin bersinergis dengan teknologi. Nah, ini merupakan dua kalimat yang sebagai motivasi mudah-mudahan ya, agar kita bisa selalu dan selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dasar hukum Bapak Ibu pemanfaatan rumah belajar. Jadi di sini rumah belajar ini merupakan platformnya Pustekom, kalau dulu sekarang Pusdatin, di mana bahwasanya terdapat surat Menteri Keuangan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada legalitas rumah belajar, di mana di sini kalau kami paparkan ada cetak birunya, ada untuk memaksimalkan kualitas konten pendidikan, dan Bapak Ibu bisa saksikan di sini. Ada surat edaran Menteri Pemanfaatan Rumah Belajar tahun 2018. Jadi rumah belajar ini bukan milik salah satu golongan. Jadi rumah belajar adalah milik kita semua, dari guru, oleh guru, dan untuk guru di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri pun di SLN telah memanfaatkan rumah belajar ini. Jadi Bapak Ibu monggo, apabila yang mungkin masih belum familiar dengan rumah belajar, yuk kunjungi rumah belajar ya. Nah, di sini ada surat-surat edarannya di poin yang kedua, di sini bisa disaksikan. Rumah belajar dapat diakses melalui laman belajar.kemdikbud.go.id. Nah, jadi di sini Bapak Ibu diharapkan secara legalitas juga turut untuk mensukseskan atau mengoptimalkan rumah belajar. Di sini ada surat Menpan, juga ada tahun 2019, ada scaling up inovasi pelayanan publik. Surat Menpannya seperti ini, jadi tidak perlu kami jelaskan. Jadi ini bukan ranahnya saya dan Bapak Ibu. Kita akan masuk pada perubahan tatanan dunia. Jadi kita ketahui bahwasanya Indonesia ini telah masuk pada generasi atau era 4.0. Kalau kita flashback ke belakang, era 1.0 itu munculnya mesin uap. Lalu era 2.0 itu pembangkit tenaga listrik, era 3.0 itu teknologi, elektronika, digital dan internet. Lalu di situ yang terakhir sini adalah munculnya teknologi superkomputer. Nah, ini sharing Bapak Ibu bahwasanya di luar Indonesia ini era 4.0 sudah mulai ditinggalkan. Loh, mengapa? Karena di luar negeri, khususnya di Jepang, itu sudah malah masuk pada society 5.0, jadi 5.0. Jadi
di Jepang sana sudah mulai meninggalkan 4.0 lah. Indonesia ini masih berkutat pada 4.0. Jadi bukannya kita melihat pada aspek kita terlambat, bukan Bapak Ibu ya. Jadi bahwasanya memang keberlanjutan itu suatu hal yang mutlak dalam mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi contohnya ini Bapak Ibu, teknologi berkembangnya ini sudah berkali-kali lipat dengan apa yang sedang kita alami. Jadi saya dan Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi sosok yang menjadi motivasi anak didik kita semua. Nah, apa akibatnya? Hilanglah jenis-jenis pekerjaan lama. Nah, jadi muncul pekerjaan baru seperti ini Bapak Ibu ya. Ada 5.0 di sini. Nah, ini ada 421 pembelajaran. Nah, jadi rumah belajar ini sangat erat sekali Bapak Ibu dengan pembelajaran abad 21. Mengapa? Karena di sini revolusi industri ternyata juga diikuti oleh sinergisnya rumah belajar. Jadi dengan menerbitkan adanya AR, Bapak Ibu ini saya yakin sudah tidak asing lagi dengan AR atau augmented reality di sini. Jadi realitasnya bertambah. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini Pak Haryadi, mohon maaf sebagai host ya Pak Haryadi ya. Mungkin bisa diklik ada tombol record yang di tengah itu Pak ya. Jadi otomatis nanti biar Webex-nya juga ikut merekam. Jadi kita punya salinan kopian juga. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Oh, Pak Ali Idris ya. Oke, terima kasih Pak Ali Idris. Sudah di-record. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Terima kasih di sini. Teknologinya sangat-sangat luar biasa berjalan mengikuti deret kuadrat. Kalau kita bisa saksikan, nah di sini kita bisa lihat bermunculan pekerjaan yang mungkin 5 tahun lalu belum ada, sekarang sudah menjamur. Ini ada Gojek, ada GrabBike, dan juga yang terkenal di televisi ada OkJack, ya, gitu Bapak Ibu ya. Di sini ada apa namanya rumah belajar di sini. Kayak tadi saya baca di chat, kenapa tidak pakai Prezi? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi memang kami sengaja ingin menyimpan Prezinya itu di akhir Bapak Ibu. Sengaja kami ingin memang full praktek agar Bapak Ibu nanti bisa memiliki waktu lebih banyak mendalami Prezi. Ya, jadi memang kami sengaja Bapak Ibu ya, terima kasih nih atas perhatiannya luar biasa saya sampaikan. Lalu di sini perubahan paradigma ini ada berpusat pada guru yang berbeda, paradigmanya menjadi berpusat pada siswa. Di sini bisa dilihat ada pembelajaran digital, ada rumah belajar menguatkan peran guru Bapak Ibu. Jadi rumah belajar ini Bapak bisa saksikan ada di belajar.kemdikbud.go.id. Sumonggo silakan diingat-ingut atau diambiri ya Bapak Ibu. Di sini bisa terlihat adanya 4 fitur utama, ada sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, bank soal. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang nanti Bapak Ibu diharapkan bisa memenuhinya agar memperoleh sertifikat. Nah, ini sertifikatnya langsung melalui AGTK loh Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa kerjasama antara segenap panitia dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Oke Bapak Ibu, jadi kemudian akses rumah belajar, di situ ada 8 fitur. Jadi ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa. Di sini ada pengembangan keprofesian, ada kelas maya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, mengapa tadi ada juga pertanyaan kenapa tidak pakai Prezi? Oke, jadi memang saya di sini mengantisipasi Bapak Ibu karena Prezi yang saya gunakan di sini adalah online. Saya khawatir nanti jika di sini full konten dalam Prezi akan mempengaruhi bandwidth dalam sharing informasi. Nah, karena sekali lagi mohon maaf Prezi yang saya pakai di sini adalah online. Nah, jika Bapak Ibu ingin Prezinya offline, nanti kita bisa berbincang di kesempatan lainnya Bapak Ibu ya, maksudnya bisa melalui secara pribadi atau nanti bisa melalui komunitas rumah belajar di Telegram, karena di sini memang saya dipesankan oleh Bapak Ibu panitia kita menggunakan yang online karena memang Bapak Ibu mohon maaf di sini juga terkait dengan legalitas dari software. Jadi memang kami sangat mengedepankan untuk pemanfaatan software-software yang pure, jadi pure dari penyedianya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga dapat memaklumi kami adanya.
Oke, di sini kita lanjutkan, ada fitur utama di rumah belajar, ada peta budaya, ada warna jelajah angkasa, dan bisa saksikan di sini sumber belajar. Nah, ini yaitu konten yang berisi audio, video, bahkan multimedia interaktif. Di sini Bapak bisa saksikan ya. Jadi dimulai dari tingkat TK, SD, SMA, SMK, bahkan PAUD sudah ada. Nah, terus seperti ini Bapak Ibu, ada pertanyaan, mata pelajaran saya kok tidak ada? Misalkan saya SMK ini kok tidak ada jurusannya. Baik Bapak Ibu, bisa kami jelaskan, memang ruh pendirian dari rumah belajar itu adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Jadi memang sengaja rumah belajar ini sifatnya adalah open source. Jadi Bapak Ibu silakan. Saya yakin pastinya memiliki konten-konten media yang nantinya bisa diupload pada rumah belajar loh Bapak Ibu. Jadi ini jangan disia-siakan kesempatan ini, dan saya bisa yakinkan Pusdatin itu pasti akan menerima konten-konten dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu upload di rumah belajar. Nanti untuk teknisnya bisa akan saya terangkan di lain kesempatan ini. Di sini ada BSE, buku sekolah elektronik. Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing lagi. Lalu ada bank soal, lalu ada laboratorium maya. Jadi di sini laboratorium bukannya apa namanya? Laboratorium miliknya Luna Maya Bapak Ibu ya. Ini adalah laboratorium virtual. Nah, ini saya tadi diberi amanah oleh Pak Karis. Mohon Bapak Ibu yang telah hadir di grup chat untuk jangan lupa melakukan presensi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sebagai syarat administrasi. Nah, oke. Kita lanjut lagi di laboratorium Maya. Nah, laboratorium Maya ini sangat sesuai bagi Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran sains bahkan matematika. Mengapa? Karena di sini sistemnya tidak hanya online, jadi sistemnya offline juga. Artinya, jika Bapak Ibu mengunduh, lalu di sini bebas untuk disaringkan kepada siswa. Nah, ini kita lihat ada suatu kebebasan dalam unduh dan juga men-share. Nah, ini salah satu kesempatan yang luar biasa. Monggo, silakan Bapak Ibu manfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Nah, karena ini apa namanya, sayang ya Bapak Ibu eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Nah, ini ada kelas maya atau kelas digital. Ini salah satu LMS andalannya Pusdatin ini. Jadi kelas maya juga bukannya kelas miliknya Luna Maya, bukan. Ini adalah kelas virtual. Jadi sama dengan Edmodo, sama dengan Moodle, sama dengan Google Classroom. Nah, ini Pusdatin memiliki kelas maya. Lalu kelas maya di sini bisa melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama ada bahan ajar. Bapak Ibu bisa mengupload modul, bisa mengupload soal kuis, ujian online pun bahkan bisa. Ada forum diskusi, ada tugas, dan juga ada ujian. Ini yang merupakan salah satu ciri khas dari LMS. Jadi bisa melaksanakan ujian dalam kelas virtual. Nah, selanjutnya adalah peta budaya. Jadi peta budaya ini adalah kumpulan kearifan lokal dari seluruh provinsi, baik dari Aceh sampai ke Papua. Jadi silakan untuk meningkatkan GLS atau gerakan literasi sekolah. Silakan Bapak Ibu yang luar biasa ini memanfaatkannya. Jadi buka saja belajar.kemdikbud.go.id. Silakan nanti diakses full bebas. Jadi kecuali paket internet atau wifi-nya Bapak Ibu ya, ini harus memakai paket atau wifi-nya sendiri-sendiri loh. Nah, jadi selain peta budaya ada wahana jelajah angkasa. Di sini Bapak Ibu, wahana jelajah angkasa ini merupakan sebuah kerjasama dengan NASA. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, NASA ya, penyanyi dangdut itu ya. Oh, bukan ya. NASA ini adalah badan antariksa milik Amerika. Jadi kerjasama dengan rumah belajar dalam artian memberikan apa namanya, hak siarnya, hak memakai salah satu fiturnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengajak siswanya agar dapat melihat tampilan ada apa sih di luar angkasa. Nah, jadi ini bisa dipakai. Nah, ini pun gratis. Nah, gratis tis. Lalu di sini ada simpatik. Nah, ini Bapak Ibu yang mengikuti pembatik itu sudah tidak asing lagi karena memang
Simpatik ini adalah sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK. Jadi pelatihannya online, namun sertifikatnya ini berskala nasional, minimal 32 jam pelajaran. Jadi silakan sumonggo Bapak Ibu yang masih belum sempat mendaftar di Pembati atau mungkin yang kemarin sempat tidak sempat ujian lalu gagal secara sistem, maka jangan khawatir, bulan depan ini akan dibuka lagi. Ayo Bapak Ibu, mumpung ini sistemnya adalah online, silakan dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya untuk ke Jakarta, akomodasi. Nah, itu ada simpatik Bapak Ibu. Lalu di sini ada fitur-fitur PKB-nya. Ini ada jejak Bali, ini yang tadi kami sampaikan bahwasanya rumah belajar ini sudah dipakai oleh kelas SILN, jadi PJJ-nya Sekolah Internasional, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nah, ini memakai rumah belajar. Lalu Bapak Ibu ada jejak Bali, ya ini di Bali Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi sistemnya rumah belajar ini adalah flip classroom, jadi model pembelajaran terbalik. Bapak Ibu bisa menerapkannya dalam kelas flip. Nah, jadi Bapak Ibu pastinya saya yakin sudah tidak asing lagi untuk pengertian atau pelaksanaan flip classroom ini. Nah, jadi modelnya bisa disaksikan di sini ada penyajian. Kalau secara tradisional itu dilakukan di sekolah, konten materi ini bisa Bapak Ibu lakukan sejak di rumah siswa melalui apa ya? Melalui tools-tools yang ada, misalkan melalui WA minimal, melalui email, melalui Maya, melalui Google atau apapun itu platformnya. Jadi memang berjalannya waktu teknologi ini mau tidak mau kita harus terjun tidak terjun pasti memakai sistem online. Jadi apalagi di wabah pandemi sekarang ini sesuatu yang online merupakan sesuatu yang tidak asing ya Bapak Ibu ya, saya yakin itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita bersama-sama ini bisa melewati wabah ini dengan lancar, sehat-sehat selalu, tanpa kekurangan satu apapun. Jadi ini ada fitur pendukung Bapak Ibu, ada karya komunitas, ada karya guru, karya bahasa dan sastra. Jadi nanti penugasannya adalah fitur-fitur utama saja ya Bapak Ibu. Nah, ini tautan ke sumber belajar lain. Nah, ini ada beragam konten. Jadi bisa Bapak Ibu saksikan dari PAUD, SD bahkan sampai umum pun ada. Lalu ada di sini juga game edukasi, augmented reality, adalah Maya, ada flashback. Ini adalah new models of learning material. Jadi ada virtual reality dan augmented reality. Nah, ini seperti ini. Jadi siswa-siswa kita, kalau kita telah lebih jauh, ternyata mereka sudah merasakan teknologi lebih dulu. Ini tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus memaksa mereka dalam pendidikan kita yang tidak seperti mereka? Bahwasanya di sini Ali bin Abi Thalib saja mengatakan, didiklah anak-anak kalian menurut zamannya mereka. Lah sejak zamannya Ali bin Abi Thalib saja sudah diprediksi bahwasanya dalam mendidik anak-anak, ya Bapak Ibu, kita harus ikut zaman mereka. Kenapa kalau kita tidak ikut mereka, kita akan ketinggalan sendiri Bapak Ibu. Mereka akan mengindahkan kita di dalam kelas, mereka akan cuek. Tapi kalau kita berusaha menyelami bagaimana dunia mereka, mereka akan senantiasa menerima kita. Jadi kita akan ditunggu-tunggu. Misalkan kita terlambat masuk pun akan dipanggil, kita tidak masuk pun akan dicari. Lah inilah keadaan-keadaan yang saya yakin saya dan Bapak Ibu ini pasti sangat merindukan untuk bertemu siswa-siswa kita secara langsung. Oke, di sini ada tadi tenaga AR, pemanfaatan TIK di sini. Lalu ini pengunjung rumah belajar bisa diketahui Bapak Ibu sampai 22 Oktober tahun kemarin pun jumlahnya pengunjung sudah 5.365 sekian. Nah, total page view-nya saja 55 juta. Ini terima kasih Bapak Ibu karena semua pencapaian ini tidak lepas dari bantuan dan juga atensi yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat ada pendaftar follower rumah belajar. Nah, ini merupakan pencapaian yang juga tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga Bapak Ibu yuk yang belum familiar, yang belum pernah masuk rumah belajar, yuk setelah ini kita masuk rumah belajar ya. Nah, oke Bapak Ibu, di sini saya cukupkan untuk sesi yang pertama karena
saya lihat dari amanahnya panitia ini hanya setengah jam untuk sesi pertama agar nantinya Bapak Ibu bisa fokus ke praktek. Nah, oke Bapak Ibu, kita belajar bersama secara terus-menerus, jangan malu bertanya dan jangan takut mencoba. Nah, itu jadi ini bisa saya kemukakan di sini. Ya, ini ada Bapak Ibu yang menanyakan absennya. Jadi mungkin Bapak Ibu panitia dimohon untuk bantuannya men-share mungkin ya, karena ini ada yang terlambat masuk, jadi kemungkinan besar tidak tampak. Nah, ini jadi silakan dikunjungi belajar.kemdikbud.go.id. Nah, yuk jangan lupa Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Lemah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, Bapak Ibu, di sini sembari kita masuk ke pemaparan untuk Rezi, saya harapkan Bapak Ibu sudah paling tidak melihat ya, tahu penulisan Prezi untuk mencari di Google, jangan sampai salah. Kita akan mulai praktek. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, saya tadi sudah bagikan juga link materi. Di situ isinya ada bukan hanya materi saja Bapak Ibu. Jadi sedikit dari saya ada beberapa aplikasi. Di situ ada aplikasi Pastun untuk merekam layar, ada juga Handbrake. Di situ Bapak Ibu yang mungkin kemarin videonya tampaknya besar sekali, misalkan 800 atau giga, nanti Bapak Ibu bisa install di laptop, itu ringan kok Bapak Ibu ya. Handbrake nanti ini menurunkan ini hampir 70%, tapi kualitasnya tetap. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan dalam memanfaatkan teknologi. Jadi mengecilkan video yang telah Bapak Ibu hasilkan. Karena kan eman-eman kalau melihat hasilnya 1 giga 800 itu kayaknya waduh itu sudah pusing. Saya saja kalau melihat seperti itu, wow ini paket ini pasti luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini saya berikan namanya Handbrake, silakan Bapak Ibu lihat di linknya, silakan disedot sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat. Dan juga bukan hanya itu saja Bapak Ibu, saya juga memberikan satu premium Pro PPT, jadi premium PowerPoint, silakan Bapak Ibu manfaatkan. Jadi semoga nanti bisa menambah nilai elegan dan juga nilai estetika dari presentasi Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang sedikit dari saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, silakan kalau mau sharing-sharing, saya juga mau loh aplikasi-aplikasi dari Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu saya lihat di grup ini luar biasa ini ya, ada yang sharing tentang Filmora, terus ada yang sharing tentang aplikasi. Wow, ini hebat nih, saya tidak salah ini ya. Saya terima kasih Pak Karis dan juga segenap tim ini diajak untuk berbagi. Ternyata saya juga menerima ilmu yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti yang di gelombang 1 ini bisa mengerjakan tugas semua, lulus semua, dan memperoleh sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu sebagai hadiah dari Lebaran ini ya. Simak sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi ada yang menyampaikan terima kasih sama-sama. Linknya akan saya share juga di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu, kita akan masuk ke Prezi di sini Bapak Ibu. Nah, dalam produksi media pembelajaran Bapak Ibu, apapun itu, baik video, baik itu audio, baik itu konten multimedia interaktif, di sini ada beberapa langkah yang mungkin saya ambil benang merahnya dan saya ingin coba nyun sewu Bapak Ibu saya sharingkan ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf, silakan Bapak Ibu tambahkan. Yang pertama, jadi dalam melakukan produksi ini yang penting Bapak Ibu, install software. Nah, ini install software ini sumonggo. Ini kami sangat menyarankan Bapak Ibu yang yang tanpa watermark. Jadi itu akan lebih indah. Tapi jikalau Bapak Ibu susah mencari yang tanpa watermark, tidak apa-apa, tidak masalah. Dalam penugasan kemarin pun tidak masalah karena dari panitia itu sudah eh, membuat keringanan bahwasanya tidak masalah. Tapi untuk kedepannya mungkin Bapak Ibu bisa mungkin beralih pada software yang non watermark. Kenapa? Karena itu akan menambah nilai estetika. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Untuk hal ini Pak Aris ini juga sudah rajanya software ya di pemateri yang kemarin itu. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada beliau, sedot saja ilmu-ilmunya Bapak Ibu ya. Ini salah satu guru saya itu adalah Pak Aris, juga Pak Karis ya, Pak Ali Idris, Pak Haryadi. Ini
mereka adalah orang-orang hebat ini Bapak Ibu ya, dan juga Bapak Ibu sekalian juga pastinya keren-keren. Nah, ini install software Bapak Ibu, ini yang terpenting install software. Lalu yang kedua ada aset. Jadi asetnya ini baik itu teks maupun animasi. Nah, ini kami mengapa menuliskannya itu dalam folder Bapak Ibu? Karena pengalaman saya setiap dalam membuat satu media Bapak Ibu ya, baik itu video atau multimedia interaktif, itu saya usahakan buat dalam satu folder. Mengapa? Ini akan memudahkan kita dalam project misalkan. Karena saya yakin pembuatan project itu tidak bisa selesai dalam 1 atau 2 hari. Apalagi kalau bad mood ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bad mood misalkan tanggal tua Bapak Ibu ya. Wah ini kalau tanggal tua biasanya moodnya ini kemana-mana nih Bapak Ibu ya. Jadi bercanda Bapak Ibu ya. Nah, jadi saran kami ini kalau buat media itu tanggal muda saja Bapak Ibu ya. Agak intermezzo saja Bapak Ibu ya. Jadi di sini buatlah dalam folder, lalu dituliskan, misalkan sekarang bulan Mei, ditulis saja Bapak Ibu ya, Mei 2020. Lalu di dalamnya ada judul, misalkan Bapak Ibu membuat materi apa, itu maka akan lebih cantik dan memudahkan dalam filing. Nah, ini gunanya untuk Bapak Ibu sendiri. Nah, lalu yang ketiga itu ada storyline. Jadi storyline ini adalah naskah. Jadi Bapak Ibu seakan-akan sebagai sutradara. Jadi apa namanya membuat naskah dulu. Dan saya yakin Bapak Ibu kemarin membuat video pun kalau apa namanya sudah melalui storyline. Saya yakin itu. Karena kalau tidak melalui storyline itu akan susah. Mengapa? Bapak Ibu tidak ada pijakan, misalkan pada saat ini akan bicara apa, pada saat itu akan bicara apa lah. Ini Bapak Ibu, storyline ini adalah naskah. Jadi Bapak Ibu ketika nanti apa namanya eh, berada di depan kamera itu sudah hafal atau bahkan sudah mengerti apa yang mau diucapkan. Nah, itu storyline Bapak Ibu. Lalu yang keempat ini adalah durasi waktu. Nah, ya. Ada durasi waktu. Jadi idealnya itu 3 sampai 5 menit Bapak Ibu ya. Jadi 3 sampai 5 menit. Nah, ini idealnya. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu buat media ya, media itu misalkan 20 menit, dijamin siswa atau siapapun yang mulai itu pasti akan boring, bosan. Jadi idealnya adalah 3 sampai 5 menit. Itu sudah standar-standar yang ideal. Lalu yang kelima adalah fokus Bapak Ibu. Ini fokus ini penting. Mengapa? Ketika kita sudah memulai suatu pekerjaan, maka kami harapkan dengan sangat selesaikanlah pekerjaan itu. Kenapa? Karena kalau tidak fokus, pasti nanti akan ada lagi pekerjaan baru Bapak Ibu ya. Akan ada lagi pekerjaan baru. Seperti ini. Misalkan Bapak Ibu menerima 4 materi. Yang pertama Bapak Ibu belum menyelesaikan. Mungkin ada agak kurang fokus, terdapat suatu kendala. Nanti akan nambah lagi di tugas kedua. Nambah lagi tugas ketiga, kedua ke tempat. Lah ini Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu ini fokus. Nah, ini fokus saja Bapak Ibu ya. Paling tidak sehari mungkin luangkan waktu 10 sampai 15 menit. Lah, itu saya yakin 20 menit itu akan berkualitas daripada Bapak Ibu menghabiskan berhari-hari tapi tidak fokus. Misalkan buka laptop, Bapak Ibu cabang lagi mengerjakan ini, cabang lagi mengerjakan ini, itu akan membuang-buang efektivitas waktu Bapak Ibu. Nah, jadi banyak belum tentu lebih, sedikit belum tentu kurang. Nah, yang penting apa Bapak Ibu? Cukup. Nah, jadi Bapak Ibu cukupkan fokusnya, selesaikan tugasnya, insya Allah Bapak Ibu akan lulus sesuai dengan harapan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lalu di sini yang terakhir adalah keselarasan antara konten materi dan konten media. Jadi biasanya kita kan dalam hal penilaian juga, penilaian media itu ada 2 aspek Bapak Ibu. Ada konten materi dan juga konten media. Biasanya kita itu sering tidak selaras. Inginnya A, tapi ketika apa namanya syuting atau ketika kita sudah project, hasilnya B. Lah ini yang harus Bapak Ibu jaga quality control dengan apa? Dengan yang nomor 3 ini tadi Bapak Ibu, storyline. Jadi storyline ini adalah garis-garis besar haluan negara. Ini kalau kita berbicara GBHN, ini ada garis-garisnya. Ya, jadi Bapak Ibu itu punya rel dalam penyusunan media pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya sharingkan di sini ada sumber referensi aset. Silakan Bapak Ibu, ini gratis dan juga insya Allah legal. Jadi silakan Bapak Ibu, di sini ada apa namanya free pick, ada juga PNG download, ada flat icon. Di sini semuanya kami carikan yang gratis karena saya yakin Bapak Ibu tuh
dengan saya sama-sama orang plus 62 ya. Orang-orang plus 62 ini biasanya kan nyari yang gratis Bapak Ibu ya. Bercanda-bercanda ya. Kami yakin Bapak Ibu ini juga apa namanya pasti ini saya lihat di grup itu juga saya beli yang berbayar loh, luar biasa Bapak Ibu. Ini yang saya beri apresiasi dan atensi, dan juga Bapak Ibu tidak semua software yang saya miliki itu adalah hasil yang tidak berbayar. Saya juga membelinya. Contohnya Bapak Ibu, saya membeli PowerPoint Pro itu saya berikan kepada Bapak Ibu gratis. Nah, ini salah satu contoh mungkin Bapak Ibu ya, saya bukannya apa namanya takabur Bapak Ibu ya, tapi sombong. Bukan Bapak Ibu ya. Jadi intinya tidak semua software yang dimiliki oleh siapapun itu tidak semuanya saya yakin 100% gratis. Pasti ada beberapa hal yang beli. Nah, contohnya saya tadi PowerPoint itu saya beli Bapak Ibu ya. Saya beli tapi untuk Bapak Ibu saya berikan gratis. Monggo silakan dimanfaatkan. Lalu di situ ada sumber referensi aset. Nah, ini ada contoh-contoh pemanfaatan Prezi ini Bapak Ibu ya. Jadi yang telah saya buat. Jadi di sini Prezi memang eh, tampilannya lebih menarik daripada PowerPoint. Tapi namanya sesuatu hal itu ada positif ada negatifnya Bapak Ibu. Kalau PowerPoint itu sistemnya adalah offline dan nanti tampilannya itu bisa dilakukan juga secara offline. Namun untuk Prezi yang berbayar ini apa namanya Bapak Ibu, ini tampilannya juga online Bapak Ibu ya, harus online, dan ini ekspornya juga PDF. Nah, ini kekurangannya dari Prezi. Nah, kalau PowerPoint itu apa ekstraknya itu yang 2013 ke atas PowerPoint Bapak Ibu itu sudah bisa dikonvert ke MP4. Nah, sudah ke video. Nah, ini jadi salah satu kelemahan dan juga kekurangan dari satu hal, itu tidak apa-apa. Itu wajar. Saya dan Bapak Ibu juga seperti itu. Misalkan Bapak Ibu punya kelebihan di A, tapi saya punya kekurangan di A. Itu wajar Bapak Ibu ya. Karena seseorang itu tidak lahir dengan 100% kesempurnaan yang ada di dunia ini. Setiap orang punya kekurangan dan disitulah letak kesempurnaan. Kita bisa saling melengkapi. Ibu, Bapak kurangnya di A, saya mungkin punya lebihnya di A, saya isi. Saya kurangnya di B, Bapak Ibu punyanya lebih di B, saya diisi lah. Itulah Bapak Ibu, letaknya kesempurnaan, kita saling mengisi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, apa namanya, contoh pemanfaatan Prezi, jadi memang kelemahannya itu dalam bentuk PDF ekspornya. Tidak masalah. Makanya tadi saya sudah memberi namanya itu software rekam layar. Bahwasanya Prezi nanti Bapak bisa rekam lalu bisa dijadikan video. Nah, ini pokoknya orang plus 62 itu Bapak Ibu ya. Orang plus 62 itu orang yang paling unik ya. Jadi apapun itu Bapak Ibu, misalkan saja ada software, wah itu orang plus 62 itu pasti sudah langsung nyampe itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah kelebihannya dari orang-orang plus 62 itu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi hebat-hebat orang-orang kita ini, kreatif. Betul, katanya Pak Agus Setio. Ini saya akan izin sharing ke apa untuk prezinya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti saya akan mencoba sharing prezinya yang mudah saja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, di sini saya tadi saya buka YouTube. Sebentar ini YouTube. Oke. Bentar, saya akan share screen. Jadi ini merupakan Bapak Ibu teknik bagaimana orang plus 62 ini membuat Prezi itu menjadi tampilan video. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya ini mengikuti ilmunya orang-orang terdahulu nih Bapak Ibu ya. Seperti ini rangkuman dari Prezi saya Bapak Ibu. Jadi memang ini saya buatnya dalam bentuk video agar bersifat otomatis, karena kalau Prezi kita tahu pemaparannya berupa slide by slide. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini materi ekosistem. Nah, ini ada judulnya Bapak Ibu ya. Jadi ada judul, ada nomor KD-nya.
suaranya agak tersendat nggih Pak Rahmat. Sinyal mungkin. Iya, betul. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini ada yang tadi di kolom chat ini melanggar hak cipta, ini Linkin Park ini ya. Ini saya sengaja pakai yang apa namanya instrumen ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah. Jadi memang dalam dunia maya kita harus memperhatikan juga adanya hak cipta. Jadi tadi seperti saya sampaikan ada aset-aset yang bisa Bapak Ibu unduh itu sifatnya gratis tapi juga tidak melanggar hak cipta. Ini Bapak Ibu ya. Ini contoh dari Prezi. Jadi memang kelemahannya Prezi itu kita dalam hal tampilannya. Jadi kalau kita pakai yang berbayar itu nanti ada yang apa namanya harus secara online. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut langsung praktek ini pas setengah jam. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ini sudah siap. Sudah siap apa namanya? Eh, Nah ini kita apa pertanyaannya terakhir aja ya Bu Yulia ya. Ini Nggih, saya lihat nggih Pak, luar gini. biasa nih. Saya juga sambil melihat ini kalau ngisi pelatihan biasa saya tuh sambil lirik-lirik apa namanya komen-komen. Makanya kalau setiap ada ini saya biasa senyum-senyum itu baca kan ketawa. Ya Bapak Ibu nanti saya akan jawab berusaha jawab. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam jawabnya. Saya akan mencoba untuk lanjut dulu ke presinya agar waktunya tidak terbuang. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buka sesuai modul yang telah saya bagikan di situ. Silakan Bapak Ibu buka presi. Sebentar, saya akan share screen. Nah, oke, di sini saya akan share Google Form. Oke, sudah tampak ya Bu Yulia ya, room saya ya. Nggih Pak, sudah Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketikkan di situ prezi.com. Jadi saya akan bersama-sama Bapak Ibu kita dari awal saja. Silakan Bapak Ibu. Kemarin saya lihat juga di beberapa grup itu saya sampai mau minta maaf ke para instruktur karena ini ada yang banyak menjabri dan di grup saya lihat juga rame. Khawatirnya memang penugasannya belum selesai, lalu apa namanya Bapak Ibu bertanya yang Prezi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah akun Prezi. Nah, oke, saya akan logout dulu Bapak Ibu supaya kita dari awal kita logout dulu. Jadi Bapak Ibu dalam memulai silakan Bapak Ibu masuk ke prezi.com. Lalu di sini seperti modul sudah kami terangkan, klik Get Started. Nah, seperti ini. Di pojok kanan itu ada Get Started. Lalu Bapak Ibu silakan di sini klik yang Student and Educator. Atau mungkin Bapak Ibu inginnya apa namanya, misalkan membayar itu lebih bagus Bapak Ibu ya. Saya sarankan ini, saya juga nanti jangan lupa diajak Bapak Ibu ya. Kalau beli saya juga diajak supaya akunnya nanti buat saya juga Bapak Ibu ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi di sini silakan Bapak Ibu kita free dulu aja. Student and educators. Lalu di sini kan ada apa namanya? Seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Tadi ada yang mungkin Bapak Ibu kenapa tidak sesuai dengan di modul? Karena di modul itu mohon maaf juga mungkin agak kurang jelas. Saya kurang mempertegas kalau Bapak Ibu dimohon mendaftar melalui akun Google itu akan lebih mudah Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini tidak usah diperhatikan, langsung aja ke student, lalu di continue Bapak Ibu yang basic. Nah, ini yang basic. Lalu diklik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu mengisi ini dulu, baru apa namanya prosesnya agak lama lah. Ini Bapak Ibu. Ada cara kedua yang mungkin mohon maaf saya tadi kurang tegas untuk apa namanya memberi sharing bahwasanya lalu menggunakan akun Google saja Bapak Ibu ya. Silakan diklik Google. Nah, ini otomatis Bapak Ibu yang di komputernya itu memiliki email itu pasti akan sinkronisasi secara otomatis. Lalu silakan Bapak Ibu pilih. Misalkan saya memakai yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya punya email juga banyak ini Bapak Ibu ya untuk penyimpanan drive. Nah, kita kan plus 62 gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, di situ terus di sini suaranya hilang-hilang kayaknya. Ya, memang mungkin bandwidth-nya memang Bapak Ibu Webex ini dibandingkan dengan
platform conference video itu paling banyak memakan bandwidth. Nah, ini memang ada data realnya, tapi kelebihannya Webex ini aman, insya Allah aman Bapak Ibu. Dan juga fitur-fiturnya banyak. Jadi memang kalau misalkan Bapak Ibu kehilangan suara atau kehilangan tampilan atau lambat, itu kemungkinan besar karena jaringan dan bandwidthnya memang sangat butuh yang stabil. Yang penting Bapak Ibu tidak kehilangan saya ya, itu ya, di hadapan layar Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu sudah masuk. Silakan Bapak Ibu, nanti di sini ada create from template, ada start from scratch, ada convert PowerPoint. Silakan Bapak Ibu ya, silakan pilih. Ini biasanya yang convert PowerPoint ini apa namanya, bisa Bapak Ibu import dari PowerPoint Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang ada di Bapak Ibu. Jadi ini tidak apa-apa, ini kan yang paling mudah. Nah, Bapak Ibu, kita kembali aja, ini untuk apa, tambahan saja Bapak Ibu ya. Tapi untuk yang apa namanya, utamanya ini nanti kita akan bahas. Karena kan PowerPoint Bapak Ibu pokoknya sudah tidak apa namanya, tidak asing lagi. Sekarang kita masuk ke Prezi dulu ini. Create from template. Jadi kami arahkan Bapak Ibu itu masuknya melalui template saja untuk memahaminya. Seperti inilah ini Bapak Ibu, ini template-nya ini juga up to date. Jadi silakan Bapak Ibu, ada keuntungan online. Keuntungan online sama seperti Powtoon juga itu kan online. Jadi silakan Bapak Ibu itu memilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, ini kan banyak sekali nih apa namanya, template-templatenya di sini. Nah, ini beragam-beragam. Jadi silakan Bapak Ibu ini memilih. Jadi misalkan mau sales, ini kan sales. Mau yang general, jadi penjualan, ini yang general. Lalu Bapak Ibu di sini apa namanya, bisa nanti memilih yang marketing. Nah, ada juga marketing. Jadi silakan, ini ada jenis-jenis dari template-nya. Nah, ini pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini pendidikan seperti ini. Jadi silakan berdasarkan apa namanya, keinginan Bapak Ibu. Nah, itu juga ada yang bertanya, loh template kreativitas kok enggak ada? Ini Bapak Ibu ya, kemarin saya mengambilnya sengaja di education and non-profit. Nah, jadi sumungguh Bapak Ibu, ini Prezi ini luar biasa. Jadi estetikanya ini luar biasa. Ini sama seperti Focus V. Jadi ini juga tampilannya kalau kita bermain di slide ini cantik sekali Bapak Ibu ya. Apalagi dalam dunia sales marketing kan tampilan itu sangat berpengaruh. Sama seperti kita juga seorang guru kan berperan sebagai seorang sales. Bagaimana siswa kita itu tertarik. Jadi kalau misalkan kita masuk kelas itu cemberut, lalu misalkan Bapak Ibu-ibu lupa pakai lipstick mungkin ya, itu kan ada, itu siswa sudah pasti apa namanya, sudah hilang ini, hilang konsentrasi itu ya. Jadi makanya Bapak Ibu, saya sering mengatakan a teacher look like an actress. Jadi sebagai seorang artis. Jadi kita itu berperan sebagai seorang apa namanya, fasilitator, berperan sebagai seorang apa namanya, instruktur. Jadi semua peran, hampir semua peran itu dilakukan oleh seorang guru. Ini luar biasa makanya. Jadi Bapak Ibu tidak salah menjadi seorang guru ya. Nah, di sini tadi saya ambil yang apa, education and non-profit. Nah, ini saya pakai yang ini, creativity. Silakan Bapak Ibu langsung klik saja kreativitasnya. Kita masih punya waktu. Oke, masih ada waktu ini ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kenapa saya tidak pakai presentasi yang menggunakan Prezi, karena tadi Bapak Ibu bandwidthnya yang diharapkan itu sangat besar. Jadi kalau tadi konten saya full masuk di sini, saya khawatir maka nanti akan tidak maksimal. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu buat prezinya itu silakan berselancar. Jadi silakan dipilih. Ini ini ada tulisan use this template. Jadi Bapak Ibu misal ingin melihat-lihat dulu, silakan diklik ini. Diklik dulu. Jadi ibaratnya kalau membeli barang itu ya, silakan, Pak saya mau beli salak, Pak saya mau beli jeruk. Itu kan biasanya kan dikasih tester ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekarang bulan puasa itu jangan salah ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti mencari alasan ke pasar terus beli tester, lupa Bapak Ibu ya. Saya lupa ini kok nyoba tester. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan juga ini kadang mau masuk apa nih namanya waktu zuhur, ini jangan sampai Bapak Ibu lupa azannya kok sama ini dengan maghrib, lalu
buka puasa lah ternyata kok sama azannya ya. Nah, ini jangan hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti di sini mengeksplornya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekiranya ini cocok, silakan di use this template. Nah, lalu silakan tulis judulnya. Misalkan saya tulisnya judul materi. Judul materi. Nah, lalu who can see this presentation? Ya, anyone saja on the web. Lalu silakan continue. Mudah-mudahan jaringan kita nanti ini lancar-lancar saja sampai akhir. Nah, tapi insya Allah saya sudah memberikan penjelasan teknisnya di modul itu, ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini karena sistemnya online, jadi apa namanya harus sabar Bapak Ibu. Saya juga membagi bandwidth saya dengan Webex ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin memberi benang merahnya saja. Kenapa? Karena saya ingin berusaha dimanapun itu kalau memberi sharing itu tidak mau yang susah-susah. Karena hidup itu sudah susah Bapak Ibu ya, tidak usah dibuat susah. Jadi bercanda aja Bapak Ibu ya. Saya ingin men-sharingkan benang merahnya saja. Ezi Bapak Ibu, di sini hampir sama dengan PowerPoint. Dia memiliki slide. Lalu dia juga memiliki tampilan yang berdasarkan urutan slide. Artinya, jika di sini tertulis satu, maka nanti dia akan mulai dari slide ini. Nah, dan di sini Bapak Ibu, ini bisa kita tukar. Nah, kita drag and drop saja. Nah, seperti ini. Ini yang kami sharingkan tadi, bahwasanya ini urutannya sesuai dengan urutan seperti PowerPoint. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini masih ada yang belum di mute ini ya, Pak Ali Idris ini, Bapak Ibu dari panelisnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini yang kedua Bapak Ibu benang merahnya, di sini Bapak Ibu bisa melihat topik. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini ada bila. Ini adalah bila eksekusi kalau saya katakan Bapak Ibu. Disinilah Bapak Ibu silakan menambahkan tampilan itu menggunakan ini. Jadi bilahnya ini Bapak Ibu ya. Ini adalah ibaratnya eksekutornya di sini. Nah, ini saya sebut sebagai eksekutor. Jadi apapun dan dimanapun Bapak Ibu ingin menambahkan ini. Nah, lalu selain itu ada bilah tambahan. Ini ada style, Bapak Ibu ya. Ini ada insert. Lalu di sini ada share nanti untuk publish. Nah, ini saja lah Bapak Ibu. Jadi ini saja. Jadi ibaratnya ruang kendali pilot di pesawat itu kalau saya lihat Bapak Ibu ya, saya kan juga dulu keinginan jadi pilot tapi tidak kesampaian karena kecil Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi sudah takdir alam Bapak Ibu ya, saya menjadi seorang guru karena saya cita-citanya jadi pilot Bapak Ibu ya. Nah, sampai saya itu pernah dibercandain sama teman, kamu kalau jadi pilot itu harus butuh bantal 5. Lu kenapa? Buat tempat dudukmu. Ah, kurang ajar ini ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi di sini apa namanya? Bapak Ibu harus melihat di sini mana yang mau diedit. Misalkan nih Bapak Ibu ingin menambahkan slide. Kan awalnya kan 4. Silakan saja Bapak Ibu klik bilahnya di sini. Lalu mau yang planet atau stack. Kalau planet ini bentuknya seperti ini, bulat-bulat planet. Kalau stack itu langsung tumpuk. Nah, silakan kita misalkan yang planet. Kita klik ini. Nah, maka nanti secara otomatis di sini akan ada muncul slide baru Bapak Ibu. Nah, ini pun slide-nya Bapak Ibu ini bisa mengarahkan. Jadi maunya nanti kemana? Nah, inilah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngutak-ngatik dari sini. Nah, jadi ini kalau mau lihat, diklik saja, maka akan terlihat. Oh, ini punyanya slide 5. Kita mau lihat yang slide 4 mana? Nah, slide 4 ini Bapak Ibu. Berarti kalau begitu, sebelum slide ini, maka dia akan sini dulu. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi kita bisa mereka-reka, dia maunya kemana, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada tombol navigasi yang namanya page setting. Kalau Bapak Ibu lihat page setting ini, nah ini mohon maaf ini juga bandwidthnya berpengaruh. Nah, alhamdulillah sudah muncul Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada ini dua perbedaan utama. Kalau yang atas ini artinya berbentuk bulatan sama semua sejajar.
Kalau ini ada yang bulatan besar dengan bulatan kecil, artinya ada yang utama, ada yang sub utama. Kalau yang ini artinya Bapak Ibu, dia setelah dari slide awal, itu akan kembali lagi ke secara home besar, lalu ke slide selanjutnya. Nah, ini yang langsung atau direct. Mohon maaf, ini yang non direct. Tapi kalau yang ini adalah secara direct. Jadi dari slide sini langsung ke slide satunya, ke slide yang lain. Nah, itu Bapak Ibu bedanya ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau mengutak-atik sendiri itu pasti bisa plus 62 gitu loh. Nah, ini ya. Ini kembali lagi ke home. Kembali lagi ke home sebelum ke slide yang lain. Nah, itu saja Bapak Ibu. Jadi benang merahnya kalau saya bisa katakan cuma itu. Nah, contoh nih Bapak Ibu ingin menuliskan di sini kan yang pertama, silakan Bapak Ibu tuliskan di sini apa namanya? Nah, ini misalkan tulis saja judul materinya apa ini? Misalkan karena saya mengajar fisika, saya tulis listrik dinamis. Nah, listrik dinamis. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di sini ada SK atau kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ada satu, terus ada dua. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin merasa ini kan cuma satu nih Bapak Ibu ya. Bagaimana saya bisa mengetahui satu nantinya? Bapak Ibu lihat di sini ada berapa tumbukan? Kalau tidak ada hanya satu, maka nanti dia terlihat di pasangan satu. Coba kita lihat bedanya. Yuk, kita balik lagi Bapak Ibu ya. Kita simpan. Lah, ini Bapak Ibu bisa terlihat. Di sini ada tiga tumbukan. Satu, dua, tiga. Kalau tidak percaya kita cek. Ada tiga kan Bapak Ibu ya? Ada satu, dua dengan tiga. Jadi ini Bapak Ibu, ini benang merahnya cuma seperti ini. Ini ada berapa tumbukan? Ada satu, dua, tiga. Nah, ya kan? Ada satu, dua, tiga. Jadi inilah Bapak Ibu ya, benang merahnya di sini. Kalau yang ini, yang empat, ada berapa? Yo. Ini. Yo. Nah, ini ada satu Bapak Ibu, karena tidak ada lapisan lagi. Lah, Bapak Ibu ingin menambahkan lapisan, misalkan tadi di topik 4 kita fokus topik 4 aja ya. Ingin menambahkan maksudnya sub lagi. Silakan saja Bapak Ibu. Pilih yang stack atau yang planet, monggo. Misalkan yang planet nih, dia kan muncul. Nah, Bapak Ibu misalkan larinya ke sini. Jadi kan ada ini ya. Nah, terus ada lagi muncul lagi buat planet lagi. Nah, Bapak Ibu larinya ke sini. Bawah ini. Nah, jadi artinya apa? Di sini ada garis kuning memperlihatkan adalah petnya. Jadi jalurnya. Jadi dari utama ke satu ini ada nomornya, lalu ada yang kedua. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sekarang nih, misalkan listrik dinamis. Listrik dinamis ini kan ada, misalkan kalau saya ingin bagi kan nanti ada yang namanya hukum ohm. Nah, ini aja Bapak Ibu. Saya tulis saja di sini. Nah, diklik saja Bapak Ibu ya, double klik. Jadi double klik untuk mengeditnya. Misalkan hukum ohm. Hukum ohm. Loh, suaranya Pak Rahmat nggak keluar ya? Tersendat ini Pak Ali. Halo, Pak Rahmat. Halo, Pak Ali Idris. Ini saya masih belum dengar ini. Iya, Halo Pak Rahmat, mungkin coba saya. sinyal ini Oke. sepertinya Pak. Iya. Tiba-tiba menghilang. Pak Rahmat, halo. Halo Pak Rahmat.
Ya, audionya nggak tampak itu. Oh, Pak Rahmat ini telepon saya ini sebentar. Iya. Halo, Pak Rahmat. Enggak, monggo. Apanya yang mati, Pak? Yang mati apanya? Anu, lowbat. Oh, alah, lowbat. Enggak. Monggo. Ya, Enggak. ditunggu, Lowbat. ditunggu. Mapet. Ternyata beliaunya kehilangan baterai. Lowbat, Pak. Iya, Laptopnya iya. lowbat. Ya, kita tunggu. Monggo Bapak Ibu yang belum isi presentasi. Mohon bersabar Bapak Ibu ya, ini suara dari narasumbernya belum bisa Mas. Karena lowbat katanya. Kesalahan teknis ini, Pak. Kesalahan teknis. Ini sinyalnya yang jadi kambing hitam ini, Pak. Iya, kambingnya hitam terus ya. Iya, Kasihan sinyal ini jadi kambing hitam. Delapan ini sinyal jadi kambing. Ya, monggo Bapak Ibu itu presentasinya. Ini pertanyaan sudah banyak bermunculan ini, Pak Ali. Iya, sudah saya ini sedang saya kumpulkan. Oh, alhamdulillah, baik. Sama ini juga, Pak, sambil menunggu Pak Rahmat ini. Iya. Itu jenengan baca di itu jawaban dari ini ya di chat, jawaban dari di chat di apa? WA grup. Jawaban dari ini loh. ASN tadi itu, yang berbunyi workshop tadi itu. Sambil menunggu Pak Rahmat mungkin. Diklat ASN hanya boleh dilakukan oleh badan diklat seperti itu. tertinggi LAN. Pak Ali Idris ada di tengah sawah? Ya. Ada di tengah sawah atau bagaimana ini, Pak? Iya, ini ada di tengah si kecil ini. Iya ya. Gimana? Sudah ada perkembangan belum ya? Mohon bersabar Bapak Ibu nggih. Ini masih di Mohon maaf Bu Yulia. Alhamdulillah sudah muncul. Ya, kita tunggu Bapak, tenang aja. Iya, mohon maaf saya hilang dari peredaran ini Bapak Ibu ya. Monggo. Maaf, kesalahan teknis Bapak Ibu. Takutnya listrik padam ini Pak, nggak bisa. Aduh, iya saya juga. Aduh ternyata bukan gitu. lupa saya ini apa namanya? Hostnya kok pindah ke sana? Iya, tadi sudah saya dipindah ke Bali, dialihkan ke saya Pak, di roll. Kok bisa hostnya dipindahkan ke saya ini? Pak Rahmat. Iya, oke monggo sambung. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jadi saya akan melanjutkan tadi di apa namanya pada benang merahnya untuk Prezi. Jadi saya mohon izin ini. Saya akan membuka lagi filenya. Oke, jadi Bapak Ibu untuk pemanfaatan Prezi seperti yang tadi saya sharingkan sebelum terjadi insiden tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hampir sama dengan PowerPoint. Hanya jika ingin menambahkan atau mengurangkan, Bapak Ibu tinggal melihat saja tadi dari banyaknya lapisan atau keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak susah kok Bapak Ibu. Ini saya yakin Bapak Ibu 10 menit ini pasti sudah akan jadi tugasnya host. Dan langsung di upload ke Google Drive ini ya Bu Yulia dengan Pak Lidris ini ya.
Nah, ini saya yakin ini pasti nih Host, cepat ini nanti tugasnya selesai nih. Karena Bapak Ibu ini saya lihat kan luar biasa semangatnya ini, wow, keren abis pokoknya. Oke, tadi saya masa tak sampai bisa? di mana? Prezi, sebentar Bapak Ibu ya. Klik kanan, klik kanan. Sudah klik kanan dinamain Saya jenengan masuk dong. lagi Mm. ke Prezinya. Jadi Bapak Mm. Ibu jika ingin memanfaatkan Prezi itu secara langsung, Bapak Ibu tidak perlu logout. Jadi otomatis tersimpan sama seperti Bapak Ibu Coba menggunakan kembalikan ke email. Jadi secara otomatis ketika masuk nanti Bapak Ibu akan Iya, terhubung pada Mbak Rahmat akun. Nah, mungkin ini yang Bapak bisa. Ibu saya akan sharingkan nih. Tadi kalau di awal kita itu apa namanya? Ya Sudah wes terlihat ya Bu rapopos. Yulia ya? Nggih, Pak, nggih, Pak. Jadi gini Bapak Ibu, ini alhamdulillah juga ada hikmah di balik cobaan ini Bapak Ibu. Bisa dilihat, tadi saya punya file hanya satu creativity, tapi di sini sudah hadir dua. Artinya di sini Bapak Ibu secara sistem itu otomatis tersimpan sama seperti Sway. Jadi kalau Bapak Ibu sering bermain dengan Microsoft itu tidak asing lagi dengan Sway sama Bapak Ibu. Jadi di sini secara otomatis tersimpan. Nah, ini ada tanggalnya ini. Bisa Bapak Ibu lihat. Tanggalnya bisa terlihat di sini. Nah, lalu Bapak Ibu misalkan ingin mengedit, maka langsung tinggal diklik. Ada tiga apa namanya titik, langsung di edit. Nah, di sini masih terkunci Bapak Ibu ekspor PDF, download. Nah, dengan yang lain ini artinya Bapak Ibu harus membayar dulu untuk bisa membuka gembonya. Tapi tidak apa-apa, kita masih diberi akses untuk membuat dan men-sharingkannya ya Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah ini rezeki bulan Ramadan ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kalau kita bagaimana mau ngedit, saya tutup dulu antivirusnya. Oke, di sini saya akan edit, langsung aja klik edit. Nah, langsung otomatis di sini hal terakhir ketika Bapak Ibu mengedit itu akan keluar. Ini kita tunggu prosesnya, mudah-mudahan tidak lama. Di sisa waktu yang ada ini, alhamdulillah luar biasa. Ini berkat Bapak Ibu yang dari tadi pagi ini ikhlas, lalu pastinya sudah mandi ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya lancar ini. Nah, di sini loading. Nah, tapi jangan khawatir. Jadi kejadian seperti ini saya yakin Bapak Ibu juga tidak jarang mengalaminya. Nah, inilah keuntungan dari sistem online. Nah, ini masih muter-muter. Tadi kita kan bahasnya di apa namanya di topik 4 ini tadi ya. Nah, topik 1 ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tadi kan sini ya kan tersimpan Bapak Ibu. Jadi semuanya tersimpan di sini. Nah, sini ya, ini hukum Om. Nah, tapi ini sebelumnya ini kita bisa tulis juga judulnya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini tinggal di apa namanya? Diganti saja. Nah, tinggal diganti. Ini jadi sebelum kita masuk hukum Om, misalkan sub materi 1. Ini sub materi 1. Ini kita bisa apa namanya kecilkan juga hurufnya misalkan. Nah, kita sesuaikan Bapak Ibu. Sub materi 1 tapi ketika diklik nanti akan muncul hukum Ohm. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang tadi saya sharingkan, bila eksekusi ada di icon hijau ini, lalu tambahannya ada di 3 ini nanti akan saya sharingkan. Lalu di sini juga misalkan title-nya kita beri, tapi kliknya jangan penuh kekerasan Bapak Ibu ya. Nanti dia akan klik 2 kali. Klik yang apa halus saja. Nanti kita bisa ganti dengan misalkan sub materi 2. Nah, kita kecilkan, kita blok lalu kita kecilkan. Nah, sampai memenuhi ini. Nah, lalu kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali ini untuk mengganti. Misalkan ini adalah rangkaian arus listrik. Nah, lalu kita ingin melihat hasilnya ini Bapak Ibu ya. Nah, kembali. Kita kembali di sini.
Nah, kita kembali. Jadi kita hanya ingin melihat untuk topik 4 ini saja. Jadi artinya kalau dari slide sini, dari nomor 1 ini langsung ke nomor 2. Nah, kita akan klik present ini. Kita preview bisa. Nah, kita preview saja di sini. Jadi dari segi dinamis. Lalu ini Bapak Ibu, ini adalah tombol navigasinya. Nah, seperti ini. Nah, balik lagi. Nah, kenapa tadi kita kok Bapak Ibu dari submateri 1 lalu kok kembali lagi ke home baru ke submateri 2. Nah, kira-kira kenapa ini Bapak Ibu? Karena tadi dalam pet yang di awal Bapak Ibu, pet settingnya kita memilihnya itu pakai yang non direct. Nanti pilih yang ini. Coba Bapak pilih yang ini. Nah, yang direct ini ya. Nah, kita save. Ini Bapak Ibu akan melihat perbedaannya. Kita preview ini dari yang besar dulu home. Oh, sebentar. Kita ke topik ini dulu. Kemana? Nah, ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Overview di sini. Nah, ini dia dari hukum Ohm pasti langsung ke yang kecil tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi settingannya kayak belum apa? Settingannya belum ini. Belum masuk tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di sini hal-hal yang kami harapkan bisa Bapak Ibu jadikan sebagai benang merah dalam mengedit atau membuat presentasi. Nah, ini sudah tadi. Ini ada 3 lapisan Bapak Ibu, 1, 2, 3 bisa terlihat. Kita cek. Nah, ada 3, artinya ada 3 komponen di sini. Nah, terus Bapak Ibu misalkan ingin memberikan image misalkan keterangannya materi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu. Nah, silakan nanti di sini ada insert lalu Bapak Ibu tinggal milih yang image. Nah, milih yang image. Nah, silakan Bapak Ibu mau dari internet atau mau dari library-nya. Mohon maaf di sini insert lalu image. Nah, lalu di sini silakan upload image, akan otomatis menuju ke lokasi tempat penyimpanan di PC atau laptop Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini saya kasih ini ya sekolah saya ya, misalkan. Nah, ini akan otomatis masuk Bapak Ibu. Lalu bisa Bapak Ibu. Nah, jadi saran kami, Bapak Ibu jika ingin membuat image masuk ke presentasi, kalau backgroundnya itu berbeda, usahakan cari yang PNG Bapak Ibu ya. Cari yang PNG. Caranya bagaimana? Itu bisa Bapak Ibu melalui remove.bg. Itu sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Saya juga dapat ilmunya dari Pak Haryadi kalau tidak salah itu ya. Nah, ini tinggal seperti itu. Lalu kita akan overview di sini. Nah, misalkan kita akan present di sini. Ini langsung dia ke submateri 1. Nah, langsung ke sini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu buatnya PNG, dia akan lebih cantik Bapak Ibu. Nah, sama halnya juga ketika Bapak Ibu ingin menambahkan di sini nih. Kita tutup dulu back to edit. Nah, tutup dulu, baru silakan di insert. Nanti ada di sini ada audio, lalu di situ ada PDF Bapak Ibu ya. Nah, ada video. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih video pun juga bisa di sini. Nah, ini sama upload video. Silakan Bapak Ibu ya. Tuh. Tapi memang agak berat Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu sudah pada Bentar, saya akan cek. Wah, ini ternyata Prezi-nya kalau video seperti ini keterangannya. Kita share konten. Jadi untuk mengupload video, nah jadi ini Bapak Ibu harus membayar dulu $3. Nah, ini kalau kita setarakan 15.000 45.000 ini Bapak Ibu, saya yakin juga besaran yang tidak
mahal ya, pasti sanggup Bapak Ibu. Itu saya doakan rezekinya lancar. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa cukup membuat slide-nya, silakan Bapak Ibu share. Ada tulisan share di sini, lalu view link. Nah, ini sudah ada di modul juga. Nah, silakan Bapak Ibu klik new link. Lalu misalkan siapa sih? Atau namanya Bapak Ibu saja, enggak apa-apa. Misalkan Rahmat. Nah, di situ lalu di sini apa namanya? Bisa Bapak Ibu, ini sebentar hilang dulu. Apa? Ada ininya yang biru, tombol biru ini Bapak Ibu ya. Jadi track, jadi kita bisa melihat siapa yang melihat presentasi Bapak Ibu, tapi kita harus upgrade dulu sebesar beberapa dolar itu Bapak Ibu. Kalau tidak tadi sekitar 3. Tidak apa-apa, kita kan hanya butuh, ternyata 59 dolar ya. Nah, ini lumayan juga, saya yakin Bapak Ibu ini rezekinya lancar, berkah, pasti tidak mahal ini ya. 60 dolar saja Bapak Ibu ya. Jadi di sini silakan di-share, kita ulang lagi, view link, lalu silakan tulis namanya Bapak Ibu saja, enggak masalah, lalu create link. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu copy, lalu masukkan di apa namanya kolom form penugasan. Sudah. Jadi Bapak Ibu nanti saya mohon penugasannya itu. Nah, ini ya, ini kita copy, lalu Bapak Ibu share kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi misalkan saya share di kolom chat nih, saya matikan dulu stop sharingnya. Lalu saya kirim di kolom chat itu, misalkan saya copy paste. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengklik ini nanti terhubung pada tampilan Prezi secara online. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu tugasnya itu tidak susah. Yang pertama, kami mohon Bapak Ibu membuat tampilan minimal 10 slide. Isinya adalah fitur-fitur rumah belajar. Tapi tidak perlu semuanya di capture, hanya 3 saja. Seperti penugasan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan mengulangi lagi ini. Penugasannya itu capture-nya 3. Jadi 3 capture, tidak harus 10. Lalu di situ Mohon maaf, link Prezi-nya. Ya, mungkin bisa share kontennya Pak. oke, siap. Ini saya berusaha untuk share konten. Nah, ya terima kasih Jessica. Nah, ini saya harus sharing dulu. Ini Bapak Ibu ya. Ini saya mohon izin. Saya ini tidak ingin menyusahkan Bapak Ibu ya, karena katanya dosa kalau menyusahkan orang belia-belia ya. Nah, ini. Jadi saya ingin Bapak Ibu nanti menuliskannya sesuai data peserta, nomor peserta, nama peserta, materinya, pemanfaatan Prezi dan rumah belajar dalam pembelajaran, narasumbernya saya Rahmat Effendi. Nanti Bapak Ibu materinya adalah fitur-fitur rumah belajar, dibuat 10 slide Bapak Ibu ya. 10 slide besar loh ya. 10 slide besar. Nanti di capture 3 saja yang di capture. Lalu linknya ini Bapak Ibu ya. Link yang tadi Bapak Ibu sertakan di bawahnya. Sudah selesai. Nah, ini saya yakin ini langsung selesai nih Bu, apa namanya? Bu Yulia ini ya. 10 slide aja kecil ini. Lalu nanti jangan lupa linknya di bawahnya capture tadi. Sudah selesai. Nah, jadi linknya tadi yang saya sharingkan di mana? Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu, kita buka sesi tanya jawab ya Bu Yulia ya. Jadi agar lebih mantap Bapak Ibunya, nanti kalau ada pertanyaan bisa saya coba jawab yang mampu ya, mudah-mudahan insya Allah. Saya kembalikan ke Bu Yulia. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Presentasi yang luar Pak Idris, biasa. Ya. mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Idris. Ya, terima kasih Pak Rahmat Effendi. Presentasi yang luar biasa. Terima kasih sama-sama. Untuk sesi ini kita mulai sesi tanya jawab ya. Kita mulai dari pertanyaan Pak Taufik Ismail. Pada penjelasan tadi di rumah belajar tersedia sumber belajar untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
apakah ada juga untuk PKLK dalam kurung untuk anak berkebutuhan khusus? Oke, ini pertanyaan pertama Pak Rahmat. Siap. Terus mau dilanjut lagi nggih? Boleh dua dulu ya Pak ya. Boleh. Siap. Ini dari Ibu Entik Janti. Siap. Registrasi 0488. Bagaimana solusinya Pak jika antara plan and do-nya tidak ada keselarasan sehingga efektivitas waktu tidak tetap tercapai. Saya ulang lagi, bagaimana solusinya Pak jika antara plan and do-nya tidak ada keselarasan sehingga efektivitas waktu tetap tercapai? Ya, ini pertanyaannya dari Bunti Janti. Monggo. Siap. Baik, terima kasih Pak Idris yang keren, yang luar biasa. Jadi terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian, utamanya terhadap rumah belajar ini. Saya sangat bahagia Bapak Ibu sangat perhatian terhadap rumah belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa selalu stay mengunjungi rumah belajar, karena rumah belajar besar juga Bapak Ibu. Jadi menyangkut pertanyaan apakah ada konten materi SLB, jadi ada Bapak Ibu, namun tadi yang seperti kami sampaikan jumlahnya terbatas. Karena memang di sini rumah belajar itu sangat membuka peran serta Bapak Ibu dalam mengisi konten. Jadi dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Jadi kami melalui Pusdatin mengharapkan dengan sangat Bapak Ibu yang di PKLK itu mungkin sudah kiranya mengupload di mana sumber belajar ya Pak Ali Idris. Jadi untuk menambah konten-konten sekaligus sebagai amal jariah. Nah, ini saya tunjukkan konten-konten yang ada ini Bapak Ibu ya. Konten-konten yang telah ada. Nah, sudah terlihat Pak Ali Idris ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silakan mengunjungi belajar .kemdikbud.go.id. Nah, lalu nanti Bapak Ibu akan disuguhkan pada tampilan seperti ini, lalu silakan pilih fitur utama, lalu masuk ke sumber belajar. Nah, lalu masuk ke sumber belajar. Di situ kan ada tulisannya jenjang pendidikan ya Pak Ali. Silakan diklik yang sesuai jenjang. Betul, misalkan di SLB, diklik aja SLB lah. Inilah Bapak Ibu konten-konten yang ada di rumah belajar loh. Ternyata juga sudah lumayan banyak ini Bapak Ibu ya untuk konten video SLB. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi yang terkait bagaimana cara mengikuti rumah belajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tidak semua fitur rumah belajar itu harus memiliki akun. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang bebas akun bisa Bapak Ibu manfaatkan. Contohnya yang pertama itu peta budaya. Nah, terus habis itu kalau yang ini tadi, ini kenapa harus pakai akun? Agar Bapak Ibu dapat mengunduh dan juga mengupload konten. Jadi makanya di sini tidak susah kok Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang punya konten ini bisa menguploadnya di rumah belajar di sini. Di sini Bapak Ibu ya. Caranya gampang, jika masuk lalu menggunakan Google saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita pakai Mbah abadi kita ini Pak Ali Idris, Mbah Google ini ya. Mbah Google, Mbah Google ini, silakan dipilih. Betul, sekalian menjadi konten kreator. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa ini. Ini ada konten saya di sini yang multimedia interaktifnya. Ada video juga ada di sini. Jadi monggo silakan Bapak Ibu semonggo ya. Ini sangat terbuka sekali rumah belajar terhadap karya-karya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya apa itu Pak ya? Gimana kalau tidak terjadi kesesuaian ya Pak ya? Iya, antara plan and do sehingga efektivitas waktu tetap tercapai. Betul. Ini kalau dalam penelitian Pak Ali tidak terjadi keselarasan antara harapan dengan kenyataan, berarti jadi masalah berarti Pak ya? Iya betul. Jadi masalah, maka timbullah kerangka berpikir Bapak Ibu ya. Ini kalau kita berpikir penelitian konsepnya. Jadi memang ketika plan do itu jadi tidak hanya Bapak Ibu yang mengalami saja saya juga tidak jarang
apa namanya mengalami hal yang sama, tidak terjadi kesesuaian. Tapi namanya kesempurnaan itu kan pasti hanya milik Allah. Terus habis itu milik Tuhan Yang Maha Esa, kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Ketika sudah notok, ya sudah Bapak Ibu, itulah hasil karya maksimal kita. Jadi kita tidak perlu lagi bersusah payah bingung bagaimana, tidak perlu Bapak Ibu ya. Jika itu memang sudah menjadi apa yang Bapak Ibu anggap maksimal ya sudah. Nah, insya Allah itu Ya, halo, halo, sinyalnya ada masalah sinyal lagi. Halo Pak Rahmat. halo halo. Iya, oke, Ya, audionya udah jelas, ya oke oke. bisa dilanjutkan. Oke, siap 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 siap. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Ali. Pak Ali Idris, ini banyak yang raise hand ini Pak. Mau menanyakan yang di chat atau yang raise hand mawon? Nanti saya aktifkan audionya. Halo Pak Ali Idris. Pak Ali Idris, halo. Halo, ya halo. Ini banyak yang raise hand, Oke. banyak yang raise hand. Yang mau Ya, yang raise hand kita ini sabar dulu nggih. Ini masih ada yang di chat dulu. Oh, nggih pun nggih. Sudah dari tadi sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Budiah, Kenya dia. Kalau diekspor ke video, apa bisa menjadi on offline? Terus kemudian yang dari Bu Rahmania, bagaimana cara menghapus jika kelebihan slide? Oh, saya kira teknis banget ini ya. Oke, kemudian dari Pak Kamim, apa kelemahan Prezi yang sering muncul? Oke, itu 3 pertanyaan Pak Rahmat, mungkin bisa dijawab sekalian karena ini pertanyaannya pendek-pendek. Halo, halo Pak Rahmat. Oke, halo halo. Mohon maaf Pak. Iya, Kepencet. iya. Siap. Perlu diulang pertanyaannya? Oh tidak, insya Allah sudah Oh, tidak, sudah. ya. Kasihan jenengan nanti mau kalau diulang. Oke Bapak Ibu, untuk yang pertama tadi apa namanya terkait rumah belajar itu ya Pak ya. Eh, Aku jadi lupa ini malah. saya ulang Pak ini. Oke oke mohon maaf, mohon Ya, maaf, Pak. oke. Mohon Apa maaf. kalau diekspor ke video apa bisa Oke. menjadi offline? Nah, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghapus jika kelebihan slide? Nah, itu dari Bu Rahmania. Terus kemudian dari Pak Kamim, apa kelemahan Prezi yang sering muncul? Siap. Siap. Ya, Siap Pak. Jadi Moga, untuk moga. yang terima kasih Pak. Jadi kalau apa namanya membuat prezi itu menjadi video itu kalau selama ini kami lakukan berdasarkan caranya plus 62 itu pakai rekam layar Pak. Jadi rekam layarnya itu kita butuh yang namanya Facetune. Salah satu yang saya rasa itu ringan. Jadi sudah saya masukkan juga Pak softwarenya di link drive. Mas Ali Idris sudah ada. Silakan nanti bisa dipakai. Itu nanti teknisnya siap, siap. ketika jadi ketika Bapak Ibu tampilannya misalkan apa namanya oh ya ada yang pakai Filmora untuk rekam prezi ya itu. Tapi kalau menurut saya itu berat Pak nanti Pak. Kalau Filmora, kalau menurut saya sih kalau mungkin laptopnya RAM-nya besar nggak masalah. Ini karena RAM saya juga 4 GB itu rasanya kok berat sekali ya. Jadi mungkin itu biar yang berat-berat punyanya Dilan saja itu Mas Ali ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa Dilan aja. buat Dilan saja beralih Iya. ini Bapak Ibu ke Facetune. Ini sangat ringan sekali dalam merekam layar. Jadi misalkan kita apa namanya di sini saya akan oh ya ini sudah ya sudah terlihat sharing Pak ya. Di sini Bapak Ibu misalkan preview. Nah, preview Bapak Ibu munculkan dulu nanti Facetune-nya. Jadi Facetune-nya Bapak Ibu munculkan lalu direkam ketika
Nah, jadi memang manual. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi manualnya seperti itu. Nah, jadi memang ini kelemahan untuk menjawab yang nomor ketiga tadi, Mas Ali. Oke. Selain selain memang butuh jaringan kalau yang online. Jadi seperti itu. Ya, Nah, ya. Oke. ya. Halo. Halo, siap, Bapak? Oke. Ah, Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Itu kalau oke. kelebihan slide bisa, gimana cara menghapusnya? Siap, Pak, siap. Kalau cara menghapuskan, misalkan kalau kelebihan slide, ini aja Pak. Misalkan kita ada kelebihan ada 5 Pak ya, kebanyakan. Atau salah, kita tinggal klik kanan. Lalu nanti di sini ada del Pak. Ada delete. Oke. Ini sama Ya, seperti sudah PowerPoint. terjawab. Nah, Sip. betul. Seperti itu Pak ya. Iya. Nah, ini Iya. insya Allah mudah kok Pak Ali. Nah, Oke. Mudah ya. siap. Terus kemudian yang selanjutnya dari Pak Kamim, apa kelemahan Ezi yang sering muncul? Dalam kurung sebab ini baru pertama kali pakai. Siap. Baik. Iya. Langsung jawab aja Pak ya, timbang lupa ya. Monggo ya. Oke. Nah, iya ini setelah ini kita tangani yang yang Siap. raise hand. Siap, terima kasih Pak Ali. Jadi, Bapak, untuk kelemahannya seperti yang kami sampaikan, karena memakai yang online, jadi Bapak diharapkan memiliki kestabilan bandwidth yang cukup bagus agar bisa memaksimalkan apa namanya tampilannya ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini kelemahannya dan kekurangannya seperti itu. Dan ini ada yang offline Bapak Ibu, tapi ini out of record saja ya Mas Ali ya. Jadi kita Iya betul. online aja dulu ya. Iya betul. Siap. Oke. Wah ini luar biasa sekali Pak, antusias. Banyak pertanyaan di chat ini sampai saya bingung. Oh, yang di chat dulu apa yang raise hand? Yang Iya, gimana siap. nih Bu Yulia? Kita layani yang raise hand. Oke, monggo Pak, yang raise hand Pak. Takutnya ini sudah Oke. Sudah buka ini ya. Ada dari Pak Muhammad Saleh. Kita nyalakan mic-nya ya. Silakan Pak Muhammad Saleh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Pak Muhammad Saleh. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Rahmat, saya mau tanya nih Pak, pesertanya sudah expired Pak Rahmat. Bisa aja. Ini Bapak ini. Bapak ini bisa aja. Dari Siap, Pak. SMA 5 Jember Pak Rahmat ini Pak Luar Saleh. biasa. Oh ya, selamat datang Pak. Mungkin bisa Pak diulang untuk cara mendownload untuk di pressingnya itu Pak. SMA atau SMK Dari Pak? SMK 5 Jember. Siap. Ya, SMK 5. Dekat dengan Pak Ali nih Jember ini ya, Probolinggo Iya. ini Mas Ali ya. Lebih dekat dengan Bu Yulia ini. Bu. Dekat dengan Begitu. Oh iya, dekat dengan Bondowoso benar. Tempat saya dulu Pak ngajar Pak di situ Pak. Oh. Iya Pak. Wah, ini kereuni lagi dengan Bu Yuli ini. Iya. Monggo Pak Pak. Rahmat matur nuwun. Siap sama-sama Bapak. terima kasih, Jadi Pak. untuk Bapak hebat yang di SMK 5 Jember, jadi untuk installnya ini tidak perlu bingung Bapak ya. Tinggal Bapak menuju ke Mbah Google atau menuliskan di web browsernya prezi.com, lalu Bapak tinggal mendaftar melalui Google. Nah, jadi misalkan namanya di situ Bapak tadi masuknya sebentar Pak ya. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwasanya Bapak Ibu tinggal masuk ke prezi.com. Jadi tidak perlu untuk menginstal karena ini kita pakai yang offline saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak silakan pakai yang online saja karena ini jauh lebih mudah. Iya. Nah, Oke. silakan. Pertanyaan selanjutnya nggih. Yap. Sampun cukup. Nah, siap. Dari Bu Siska Damayanti, minta tolong dinyalakan audionya Bu. Bu Sampun, Siska. sampun. Ya, silakan Bu Siska. Ya Pak, Bapak terima kasih. Untuk Pak Muhammad Saleh, raise hand-nya mungkin diturunkan Pak, nanti capek Pak. Iya. Oh ya, sip sudah.
Bisa Monggo, aja. monggo, Bu, Bu. Monggo. Ya, Bapak terima kasih. Bapak mohon nanya untuk diperjelas tugasnya yang tadi. Itu Oh, saja. siap. Terima kasih. Siap, Ibu. Boleh langsung jawab, Mas Ali? Silakan, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu untuk penugasannya ini simple mawon. Bapak Ibu, nah ini saya akan share screen. Di sini Bapak Ibu ada dua tugas. Yang pertama membuat slide itu 10 berisi fitur-fitur rumah belajar. Jadi Bapak Ibu kami beri kebebasan, silakan Bapak Ibu berselancar di rumah belajar lalu mengambil dan menjadikannya dalam bentuk slide maksimal minimal 10 itu aja Bapak Ibu. Kemudian di capture slide-nya hanya 3. Jadi tidak perlu mengcapture 10-10-nya tidak, tapi 3 saja Bapak Ibu capture. Kemudian link Prezi yang tadi kami sharingkan itu Bapak Ibu pastekan di form penugasan. Sudah Bapak Ibu, cuma itu saja. Jadi sekali lagi kami ulangi, membuat tampilan atau presentasi fitur-fitur rumah belajar. Jadi tidak harus semua fitur Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ambil yang sumber belajar, lalu Bapak Ibu jelentrekkan. Nah, apa itu jelentrekkan ya? Bapak Ibu bahas dalam 10 slide juga boleh, monggo, silakan Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan harus semua fitur, tidak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu anggap misalkan Bapak Ibu pernah menggunakan peta budaya, Bapak Ibu tuliskan penjelasannya 10 slide itu sudah cukup Mas Ali. Jadi kami tidak memberatkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini sudah kami sertakan di modulnya Bapak Ibu ya. Nah, di modulnya sudah ada di bagian halaman. Nah, monggo silakan ada lagi Mas Ali siap ini. Bu Siska Ya, raise hand-nya mungkin. ya. Bu Siska, raise hand-nya diturunkan dulu. Iya. Kita bentar. Untuk selanjutnya Pak Ferry Firman Syah ya. Oke. Pak Ferry silakan. Mohon maaf sudah jelas, ini dalam proses mencoba. Untuk berikutnya akan saya coba, misalnya kalau ada kesulitan mungkin saya akan menghubungi berikutnya. Oke, Oh ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah siap. ya. untuk penegasan aja. Jadi yang berkaitan dengan tugas itu kan ada fitur dalam rumah belajar itu saya pilih sampling satu aja, Betul. terus saya buat dalam referensi ini. Iya. Maksudnya sampling satu aja cukup. Cukup Pak. Iya, cukup. Salah satu fitur rumah belajar. Boleh, Ya. boleh. Iya, siap. Untuk versinya bebas ya. Iya, bebas Pak, bebas. Siap. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Dari PPT nanti diekspor ke PDF atau bagaimana Pak Rahmat? Kalau yang dari PPT itu Bu. Oke. Ini kan di PPT ini ada di insert lalu Nggak, maksudnya harus dijadikan PDF namun tetap PPT. Kalau penugasan sepertinya PDF nggih. Oh, kalau penugasan itu nanti dijadikan PDF, Bu. Yang dari arahannya dari pusat panitia itu kayaknya PDF ya, Ibu ya. Di formnya itu jadikan PDF ya. Berarti setelah dari PPT diekspor ke PDF gitu aja. Betul, di capture-nya jadi PDF. Tetap muaranya PDF. Ya. Nah, Oke. silakan Bapak Ibu. Kita buka yang raise hand lagi ya. Ada Bu Lulu Mas Luha. Oke. Bisa dibuka audionya. Oke. Monggo Bu Lulu. Enggak, saya enggak tanya, Pak. Oh, enggak tanya. Oh iya. Diturunkan Pak Ferry. Oh gitu. Pak Ferry dan Bu Lulu. Saya pindahkan ya Bu. Oke. Iya, ini saking semangatnya sampai raise hand-nya. Oke, kita lanjut ke Pak Soekarno. Pak Soekarno. Monggo Pak Soekarno. Ini dinyalakan audionya Bu. Minta tolong Bu Yulia. Oke. Pak Soekarno. Pak Soekarno, Assalamualaikum. Halo. Wah. Lanjut Halo Pak Soekarno. MGMP Biologi. Kita lanjut ya. MGMP Biologi. Nah, ini mewakili MGMP Biologi ini berarti.
Dengan Bapak siapa ya ini? Monggo dinyalakan Bu audionya, Bu. Sampun Audio. kepencet. Iya. Atas nama MGMP Biologi. Ya, halo. Belum dinyalakan, Bu, Sampun, audionya. Pak, sampun. Saya lihatnya masih merah ya. Kok enggak? Ah, ini sampun kok. Ya, sudah. Oke. Selamat pagi. Dari MGMP Biologi SMK Mojokerto. Assalamualaikum. Enggak ada jawaban ini. Lanjut Kita lewat ke, aja, Bu, ya. nggih, ke Bu Dwi Rahmawati ini. Bu Dwi Rahmawati. Bu Dwi Rahmawati. Selamat pagi, Bu Dwi Rahmawati. Assalamualaikum. Sudah menjelang siang ini ya. Pagi menjelang siang. Ya. Bu Dwi Rahmawati. Assalamualaikum. Kalau tidak ada, enggak apa-apa, Pak. Ini Kalau waktunya sudah tidak ada, menunjukkan kita- pukul 11. Iya, waktunya sudah mau pukul 11 ya. Cuman ini sepertinya ada pertanyaan yang penting dari Pak Mujiono. Mungkin bisa saya tanyakan ke narasumber. Dari Siap. Pak Mujiono, apakah tugas Prezi harus online? Karena saya sudah punya offline menggunakan email. Jadi email saya tidak bisa digunakan lagi untuk yang login yang free. Nah, ini sepertinya tadi udah terjawab, Pak, nggih? Siap. Nggih. Ini luar Mungkin biasa saya ini. tugaskan lagi ya. Ya, ini yang berbayar ini, mantul. Iya, mantul. Jadi silakan Bapak Ibu, yang penting berupa prezi ya Bapak Ibu ya. Entah itu berbayar, yang online atau offline silakan. Iya. Cukup jelas nggih? Ya, Jadi siap. bisa boleh pakai online, bisa pakai offline, namun tugasnya yang digunakan nanti muaranya dalam bentuk PDF. Ya, Yap. seperti yang sudah dideskripsikan tadi. Ya. Oke, ini sudah jam 11 lewat 1 menit. Apakah masih kita Sampun, menerima Pak. pertanyaan? Sampun, Pak. Sampun, Mungkin nggih? lain-lain bisa dilanjutkan Cukup, di nggih? grup, Pak. Ya. Oke, oke. Untuk pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab dari para peserta, baik dari chat maupun mungkin ada yang raise hand. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanyakan di grup WA. Untuk sesi kali ini kita juga cukupkan sekian sampai jam 11 sesuai jadwal. Saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya pada Bapak narasumber Bapak Rahmat Effendi atas paparan materinya yang sangat luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada host Ibu Yulia, begitu juga pada para panelis dan khususnya para peserta yang antusiasnya luar biasa sekali di sesi kali ini. Terima kasih saya ucapkan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita kembalikan kepada Ibu host, Ibu Yulia. Oke, terima kasih Monggo, Bu waktunya. Yulia. Terima kasih waktunya Pak Ali Idris. Sebelum sesi penutupan, monggo closing statement-nya Pak dari pemateri dulu. Siap, terima kasih Bu Yulia atas kesempatannya ini. Kita telah tiba di ujung akhir perjumpaan kita Bapak Ibu secara online, tapi mudah-mudahan ini bukan menjadi akhir silaturahmi saya dan Bapak Ibu. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu yang telah mengikuti dari pagi hingga detik ini. Mohon maaf jika penyampaiannya terdapat hal-hal yang kurang nyaman, baik itu dalam kata, sikap maupun perbuatan. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu yang sebesar-besarnya. Jika Bapak Ibu terdapat kendala, bisa sharing dengan kami, Bapak Ibu instruktur, karena pastinya Bapak Ibu instruktur sudah sangat luar biasa mendampingi saya lihat. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Yulia, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak waktunya Bapak Rahmat Effendi, MPD. Oke, sebelum kami tutup, ini ada sedikit penyemangat Bapak Ibu guru ini. Guru adalah tenaga pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian. Kobarkan semangat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jangan pernah tumbang pilih untuk belajar, bahkan dari anak kecil sekalipun. Oke, saya pribadi mohon undur diri. Sebelumnya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita dapat pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Kami segenap fasilitator, tim instruktur, pemateri, mewakili segenap semua peserta. Jika ada kesalahan-kesalahan dari awal memandu Vikon sampai detik ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Vikon kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah barokah ilmunya kembali kasih syukran. Ini dari Bu Endik Janti. Gabung rumah belajar